lagi bersama Ibu Pintar. Nah, sambil para mama mendengarkan bahasan tentang penyakit DBD bersama dokter, anak-anak juga akan diajak belajar membatik nih Ibu Pintar. Ini dia alat-alat yang akan digunakan untuk membatik. Ada janting, lalu ada kompor kecil, beserta wajan yang berisi cairan pewarna dari lilin malam, dan juga kain yang sudah dimotif. Pertama-tama, masukkan sedikit cairan pewarna lilin malam ke dalam canting. Lalu tiup pelan-pelan agar tidak menetes Ibu Pintar. Setelah itu, aplikasikan pewarna tersebut ke kain yang sudah dimotif. Ini kan ada gambarnya. Tuh, ini ikutin gini. Tuh gitu ya. Oke, Ibu Pintar, kita tuh sekarang lagi membatik. Nah, batik itu salah satu emang tradisional Indonesia ya. Dan juga rasa cinta akan seni budaya Indonesia. Maka sejak dini anak-anak itu udah kita kenalin lah sama budaya-budaya Indonesia. Salah satunya ini adalah membatik. Walaupun agak gambar aku agak-agakan ya. Tapi Gak yang apa-apa. penting kayak oh gini loh rasanya membatik. Jadi lebih menghargai ternyata batik tuh susah. Nanas, ini kan Cacat sama Zuna tadi udah pada pakai obat nyamuk belum ya? Iya. Tadi udah dipakein belum? Sekarang lagi banyak banget loh yang Emang ini. iya, sekarang lagi banyak demam berdarah. Banyak. DB tuh lagi meningkat. Kemarin Nea tadi udah dipakein obat nyamuk belum sama Mbak? iya loh, Nea udah belum. Aduh gimana dong? Kebetulan banyak DBD sekarang. Iya, denger-denger sih kayak gitu. Nah, kebetulan tadi aku tuh udah manggil dokter. Nanti dokternya bakalan di sini Ibu Pintar, bakal ngejelasin sama kita kayak gimana sih DBD, terus anak-anak ciri-cirinya apa, gimana supaya anak-anak nggak kena DBD. Nah, oke, kita langsung panggil aja, ada dokter Wulan. Tuh, ada tante dokter. Tante dokter. Halo tante dokter. Saya hello dulu, Ca. Wah, lagi ngapain nih? Kita lagi belajar Jangan membatik nih tangan. dong. Kita lagi belajar membatik, ternyata nggak segampang itu ya. Susah ya. Susah dong, ya ampun lihat nih. Nih udah bakat tuh. Ini udah dengan usaha loh, yang malah bagusan punya Caca loh daripada punya bagusan bunda. punya anak daripada punya ibunya. Dok, ngomong-ngomong kan kita ini sekarang lagi aktivitas outdoor ya, sama anak-anak kan seneng banget ngajakin aktivitas outdoor gitu. Memangnya sekarang lagi ini lagi Dok, musim lagi DBD? Iya bener banget, DBD lagi banyak nih ya, lagi kasusnya lagi meningkat. Memang sih kita kan sepanjang tahun sebetulnya kasus DBD itu ada ya, tapi memang akhir-akhir ini nih banyak banget kasus DBD yang sampai dirawat di rumah sakit, bahkan sampai meninggal gitu juga. Oh sekarang lagi banyak ya dok? Iya. Emang katanya tuh dok kalau anak-anak tuh suka ada yang kayak DBD tuh kena jenis yang mana? Emang ada banyak jenisnya ya dok? Sebenarnya DBD itu kan kepanjangannya demam berdarah denggi ya, itu disebabkan kan oleh virus denggi. Nah, jadi kita sebenarnya lebih tepat menyebutnya itu adalah infeksi denggi. Oh, infeksi denggi. Benar, infeksi denggi ini spektrumnya luas. Ada yang mulai dari tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan. Jadi dulu klasifikasi yang lama tuh menyebutkan dibagi menjadi tidak bergejala, kemudian bergejala tapi ringan. Yang bergejala ringan ini sering dikenal namanya demam denggi atau dengue fever. Kemudian ada juga yang namanya demam berdarah denggi. Ada juga yang sampai mengalami shock, kita sebut namanya demam berdarah shock denggi atau DSS, dengue shock syndrome. Nah, Itu yang apa paling itu dok? parah? Itu itu paling yang parah. paling berat gejalanya, sampai menyebabkan kematian juga bisa. Apa sampai apa? Sampai bisa Kematian. menyebabkan anak yang Itu tuh meninggal. kita bisa tahu oh ini udah sampai yang DXS nih. Itu tuh Itu ciri-cirinya apa gimana dok? Bener, Dok? Jadi kalau masih fase-fase awal kena, itu gejalanya biasanya sama ya. Jadi gejalanya biasanya demam, paling umum kan demam. Demamnya tuh langsung mendadak tinggi. Jadi bisa demam 3 sampai 7 hari. Kemudian kalau dikasih obat penurun panas biasanya nggak turun-turun. Biasanya mamanya nanti ngeluh, ini udah dikasih obat penurun panas kok masih Berapa demam. hari tuh, Dok, kalau Sampai 3 hari atau 4 hari, iya. Nah, nanti pas di hari keempat, hari kelima atau ke-6 tuh demamnya udah mulai turun. Nah, dikira udah sembuh ya, udah sembuh nih anaknya. Tapi ternyata pada beberapa kasus itu malah memasuki fase kritis. Jadi sudah ada kebocoran di pembuluh darah, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh itu
jadi berkurang sampai jantungnya susah mompa ya. Nah, itu yang disebut kondisi shock gitu. Jadi kalau anak kita udah demam sampai 3 hari nggak turun-turun, nah itu sebaiknya kita periksa ke dokter ya atau ke fasilitas kesehatan. Nanti diperiksa darah ya, kira-kira apakah ini suatu infeksi demam berdarah apa bukan. Jadi kita bisa konfirmasi dengan cek darah gitu. Tapi kalau misalnya untuk kalau demam berdarah itu kan trombosit itu turun ya dok, bener nggak? Ya, pada sebagian besar kasus trombositnya turun ya. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak nih ya dok ya, untuk cara naikin trombosit gimana dok? Misalnya makan buah atau makan apa, makan makanan yang mengandung bisa menaikkan trombosit ada nggak? Ya, jadi sebenarnya pada kasus demam berdarah itu kenapa kok trombositnya turun itu karena disebabkan adanya infeksi virus tersebut ya yang menyebabkan trombosit kita menjadi rusak. Kemudian juga produksi sel darah merah untuk memproduksi trombosit itu juga terganggu. Nah, jadi bagaimana caranya agar trombosit ini segera kembali pulih? Tentunya dengan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi makanya ada beberapa informasi atau mitos-mitos menyebutkan mungkin minum jus jambu biji atau apa. Sebenarnya sih nggak harus jambu biji. Jadi segala buah-buahan yang mengandung vitamin C atau mineral itu bagus ya untuk meningkatkan imunitas tubuh sehingga segera trombositnya kembali menjadi normal gitu. Biasanya tuh supaya nggak kena nih pencegahannya gimana? Ya, jadi kita kan hidupnya di negara tropis nih. Jadi otomatis ya memang susah ya untuk mencegah demam berdarah karena kan hampir sepanjang tahun kita mengalami hujan. Jadi genangan-genangan air ini sangat disukai oleh nyamuk vektor dari virus dengue ini. Jadi hampir sepanjang tahun itu ada virus demam berdarah ini. Jadi untuk mencegahnya tentunya kita harus mengendalikan dari kitanya dan dari lingkungan. Jadi caranya adalah dengan ya menjaga daya tahan tubuh ya kalau dari kita. Kemudian untuk dari lingkungan mungkin kita bisa betul 3M. Udah itu kan udah sering ya 3M. Menguras. Jadi kalau ada genangan-genangan air misalnya bak mandi, terus kolam-kolam, nah itu sering dibersihkan. Terus tempat penampungan airnya harus ditutup rapet sehingga nyamuknya nggak bertelur di situ. Soalnya nyamuknya suka banget tuh sama genangan yang bening gitu, yang bersih-bersih. Justru mereka juga nyarinya yang bersih ya. Iya, nyamuk demam berdarah sukanya itu ya. Makasih ya dok. Kita semua nih di sini sama ibu-ibu pintar di rumah dapat insight baru tentang demam berdarah. Jadi gimana pencegahannya, ciri-cirinya apa. Jadi kalau anak demam-demam gitu langsung tindakannya harus cepat ya dok ya. Iya. Jadi nggak apa-apa ya dok ya bawa anak-anak main ke outdoor asalkan pakein obat nyamuk. Betul. Jadi tadi harus pakai ini ya, apa namanya, semacam Anti nyamuk ya, anti anti nyamuk. nyamuk. Iya. Atau mungkin di rumah kalau ada ventilasi yang terbuka itu pakai kawat nyamuk, itu lebih aman. Oke deh ibu pintar, ini udah selesai ya ngebatiknya ya. Udah. Pokoknya abis ini kita abis ini main lagi. Mau main lagi nggak Arik? Arik, Tanya Ate tuh mau main mau lagi main? nggak? Caca mau? Bunda mau main? Mau. Oke deh. Kalau gitu abis ini kita masih banyak banget aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Ibu Pintar. Jangan kemana-mana ya Ibu Pintar. Setelah yang satu ini mereka masih akan seru-seruan di Taman Budaya Sentul. Tetap di Ibu Pintar.